Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Ibu Aini Rizkoh. Dan kali ini Bu Aini akan membacakan cerita dengan judul apa ya? Ya, benar sekali. Bukit Sinyal. Tentunya cerita ini sangat menarik dan anak-anak wajib menyimaknya sampai selesai ya. Dan bisa memetik hikmah dari apa yang sudah dibacakan oleh Bu Aini terkait dengan buku cerita yang berjudul Bukitnya. Cerita Sinyal ini ditulis oleh Reni Astuti dengan ilustrator Askia Karima. Mari kita simak bersama ya. Bukit Sinyal. Gendis dan adiknya menunggu ayah pulang. Ayah pengendara ojek daring di kota. Di sana lebih banyak pelanggan, tidak seperti di desa tempat mereka tinggal. Saat pandemi, Gendis belajar daring di rumah. Lebih tepatnya, Gendis belajar di bukit. Ya, Gendis harus pergi ke bukit untuk mendapatkan sinyal yang cukup kuat bagi gawai. Gendis biasanya meminjam gawai ayah. Hari ini Gendis harus belajar daring lagi. Teman-temannya sudah pergi ke bukit sejak tadi. Namun, Gendis masih menunggu ayah pulang. Ayah sudah berjanji pulang cepat hari ini. Gendis mulai tidak sabar. Ibu muncul bersama adik-adik Gendis. Jaga Akbar dulu ya. Ibu memandikan Rara. Kamu masih menunggu ayah kan? Kata ibu. Gendis pun menuntun Akbar ke teras. Ia bisa sambil menunggu ayah di sana. Hari makin sore. Tetapi ayah belum pulang juga. Gendis makin gelisah. Sesekali Gendis menengok ke arah jalan. Akhirnya Gendis mendengar suara yang sangat dikenalnya. Gendis bergegas menggendong Akbar ke dalam rumah. Ibu pun telah selesai memandikan Rara. Gendis lalu berlari lagi keluar. Ayah, kok baru pulang? Tanyanya. Ternyata ban sepeda motor ayah bocor. Ayah lama mencari tukang tambal ban yang masih buka. Oh ya, ini ada pesan dari Bu Guru, ujar ayah sambil menyerahkan gawai kepada Gendis. Gendis bergegas mengambil gawai itu. Namun,
Daya baterainya tinggal sedikit. Daya gawai ini perlu diisi ulang. Waktunya tidak sebentar. Bisa-bisa ia berangkat ke bukit hampir malam. Hari sudah sore. Teman-teman gendis pasti sudah banyak yang pulang. Ia tidak berani belajar sendiri di bukit. Ayah baru pulang, tentu masih lelah. Gendis pun tak mungkin mengajak ibu. Gendis memberanikan diri untuk mengajak ayah. Gendis lega saat ayah bilang akan menemaninya. Ayah bisa istirahat sebentar sambil menunggu baterai penuh, ujar ibu. Malam sudah menjelang saat Gendis berangkat ke bukit. Gendis tak lupa membawa senter, sedangkan ayah membawa tikar dan lampu minyak. Jalanan ke bukit sangat sepi dan gelap. Gendis berhati-hati menyusuri jalanan setapak. Jalanan itu berbatu dan berbelok-belok. Yang tempat bahkan terjal dan mendaki. Sambil terus berjalan, Gendis berkali-kali merapatkan jaketnya. Akhirnya Gendis sampai di puncak bukit. Baru kali ini Gendis berada di puncak bukit pada malam hari. Ternyata ada anak-anak lain yang masih belajar. Mereka juga ditemani orang tua atau kakak. Namun, Gendis tidak melihat satu pun temannya. Sekarang waktunya Gendis belajar. Ia segera mengecek sinyal gawainya. Duh, koneksinya terputus-putus. Gendis harus mencari tempat yang sinyalnya lebih kuat dan stabil. Bagaimana kalau gawainya ditempelkan di batang pohon? Hei, berhasil! Sinyalnya sudah stabil. Gendis bisa mulai belajar. Bunyi tanda pesan masuk terus berbunyi. Gendis pun membacanya satu persatu. Pesan Bu Guru memberitahu pelajaran dan tugas sekolah untuk Gendis. Ayah membentangkan tikar agar Gendis bisa duduk. Ayah pun bisa duduk-duduk saat menemani Gendis. Tak lama, Gendis asyik mengerjakan tugas-tugasnya. Sesekali hanya terdengar suaranya saat membaca pelan dari layar gawai. Makin malam, udara di bukit makin dingin. Suasananya pun makin hening.
Anak-anak lain sudah banyak yang pulang. Hanya ada beberapa orang yang masih belajar seperti Gendis. Saat Gendis mengerjakan tugas, tiba-tiba koneksi internet terputus. Tidak ada sinyal. Untung sudah sepi. Jadi Gendis bisa lebih leluasa mencari tempat yang sinyalnya kuat. Kali ini ia naik ke atas sebuah batu besar, tidak jauh dari tempatnya tadi. Hore! Sinyal di sini stabil. Pantas saja, tadi banyak anak-anak yang belajar di sini. Meskipun beberapa kali menguap, Gendis terus belajar. Tak lama, Gendis kembali ke tempat tadi. Ayah, ayo kita pulang. Aku sudah mengantuk. Seru Gendis sambil memasukkan buku dan peralatan tulisnya. Ayah, ayo pulang. Tidak terdengar jawaban ayah. Gendis lalu berbalik dan mendapati ayah tertidur. Gendis menepuk-nepuk bahu sampai ayah bangun. Gendis, sudah selesai? Belum, tetapi aku sudah mencatat semuanya. Tugas yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah. Besok Gendis harus ke bukit lagi untuk mengirimkan tugasnya. Gendis meminta ayah agar bisa pulang lebih cepat. Ayah, usahakan agar pulang lebih cepat. Yuk, sekarang pulang. Dan akhirnya Gendis dan ayah pulang. Nah, sangat menarik kan ceritanya? Cerita Bukit Sinyal. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil hikmah dan pesan dari cerita yang sudah dibacakan oleh Ibu Aini Rizkoh. Tetap semangat ya anak-anak, semangat belajar dan semangat membaca. Terima kasih, sampai ketemu di Membaca Bu Aini, membaca cerita untuk anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Sampai ketemu lagi, dan Bu Aini ucapkan terima kasih dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.